Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Hasanatul Nadia dengan NIM 22402054, program studi perbankan syariah. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah bab 7 sampai bab 12. Bab yang pertama yaitu tentang kaidah al-istihadu la yunqadu bi al-istihad. Istihad tidak dapat dirusak dengan istihad yang lain. Istihad dalam istilah para ahli ilmu usul fikih ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Menurut bahasa, kata istihad berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata yastahid. Ijtihad artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahra, ijtihad yaitu pengerahan segala kemampuan seseorang ahli fikih yang dalam menetapkan istinbat hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalil dan secara terperinci. Kata kaidah al-istihad la yunqad bi al-istihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil istihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil istihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil istihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih baik produk hukum yang hasil oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Konten kaidah ini bahwa ijtihad yang telah dilakukan oleh seorang ulama tentang suatu perkara tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang kemudian, meskipun perkaranya bisa sama. Hal ini dimungkinkan karena pengertian kaidah ini bahwa ijtihad yang telah dilakukan oleh seorang ulama meskipun suatu perkara tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang kemudian, meskipun perkaranya kita sama. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan situasi dan kondisi yang bisa mempengaruhi proses dan hasil ijtihad. Ijtihad yang lalu tetap saja dapat diberlakukan pada situasi dan kondisi yang baru. Model kejahatan penganiayaan dulu dan sekarang berbeda, sehingga saksi yang diputuskan hakim pun bisa berbeda. Jadi kesimpulannya adalah, menurut definisi sebagian ulama, usul fiqh ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam penerapan hukum. Yuqadu berasal dari bahasa Arab yang berarti ditentukan atau ditegakkan. Kaidah al-ijtihad la yunqad bil ijtihad merupakan mempunyai pengertian bahwa sebuah produk dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat tertentu. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada prinsip suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masal yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian, bagi seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Baik, yang kedua yaitu kaidah idza ijtama'a al-halalu wal haramu uliba al-haramu. Jika halal dan haram dikumpulkan, maka yang dimakan adalah yang haram. Maksudnya ialah jika dalam satu kasus ditemukan pengumpulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram, sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat. Bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Oleh sebab itu, jika dalam satu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Secara umum, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketika instrumen tersebut adalah hukum halal, haram, dan istima atau percampuran keduanya. Berikut penjelasannya. Halal yang dimaksud di sini adalah halal yang mubah, bukan berarti
dibuang jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Caranya adalah dengan memposisikan haram sebagai unsur yang paling dominan bila berkumpul dengan unsur halal, kecuali dalam masalah-masalah tertentu seperti yang disebut. Pengunggulan pada unsur-unsur haram ini akan membuat kita bersikap hati-hati dan antisipatif sehingga tidak akan terjerumus dalam jurang keharaman. Dengan terselamatkan diri dari unsur-unsur keharaman ini, maka umat Muhammad SAW akan menunaikan masalah yang paling hakiki, yakni selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ketiga yaitu kaidah al-insaru bil qurbi makruhun, mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Kaidah insar itu adalah artinya mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah itu hukumnya makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada selain ibadah itu dianjurkan. Dalam ibadah yang dianjurkan adalah disebutkan adalah berlomba-lomba mendapatkan yang paling afdal, mendapatkan pahala yang paling banyak, maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan alias makruh. Contohnya, jika seseorang memiliki air yang hanya cukup buat berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu pada orang lain agar orang lain bisa berwudu sementara ia tayamum. Yang disunahkan adalah dia menggunakan air itu untuk berwudu, biarkan orang lain tayamum, kecuali jika dia orang lain yang membutuhkan untuk minum karena kehausan, maka ia sebaliknya memberikan air itu padanya dan ia bisa bersuci secara tayamum. Jadi kesimpulannya adalah bahasa insar bermakna melebihkan orang lain atas dirinya sendiri, sedangkan insar adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Sifat ini termasuk akhlak mulia yang sudah mulai hilang di masa kita sekarang ini. Padahal akhlak mulia ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah dan merupakan hal yang sangat mulia. Ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah yang merupakan hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan juga dicintai oleh setiap makhluk. Sungguh seseorang yang mempunyai al-insar adalah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan al-insar adalah satu, akan dicintai oleh manusia Allah Ta'ala, yang kedua akan dicintai oleh manusia, yang ketiga akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat, yang keempat akan tumbuh ikatan ukhuwah yang erat dan kuat antara sesama muslim. Baik, selanjutnya yang keempat adalah kaidah tasarrufu imam alal ra'iyah marutun bil maslahah. Kebijakan seseorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Kaidah fikih merupakan salah satu metode penerapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru. Dalam karanza hukum Islam, kaidah fikih tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama, tetapi kaidah fikih juga membahas tentang persoalan-persoalan khususnya dan persoalan-persoalan umumiyah yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Para ulama fikih memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan kepemimpinan dalam sebuah negara. Hukum Islam sebagai salah satu sumber penetapan hukum menjadilah dasar yang kuat bagi para ulama untuk selalu menggali dan mengembangkan metode-metode ijtihadiyah yang dapat menjadi solusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Kaidah ini dapat diartikan tindakan atau kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamankan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik, bukan sekadar maslahat, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak doror dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan sekadar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik, sehingga terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketentraman bagi rakyat. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu kaidah
Abu Ishaq, Imam Haramain dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah tersebut berarti